Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anu Kusmawati. Saya insya Allah akan memaparkan tentang kurikulum tahun 2010. Oke, tapi sebelum kita mulai, mohon di subscribe dan di like ya. Oke, kita akan mulai. Nah, ini yang pertama, tentang kurikulum. Nah, kurikulum itu ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada di bab 1 pasal 1 poin ke-19. Adalah kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, yang berikutnya ini tentang penyusunan KTSP. Penyusunan KTSP ini ada di kurikulum yang sebelumnya. Di 2010 ini ada penyempurnaannya. Yang pertama, penyusunan KTSP itu adalah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada yang keduanya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan yang keempat adalah Perpres atau Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, oke, yang berikutnya. Nah, ini adalah tujuan KTSP. Yang pertama adalah menjadi satuan PAUD dalam menyusun KTSP yang akan diterapkan di satuannya. Kemudian yang kedua, menjadi panduan bagi pendidik dan kepala satuan PAUD dalam mengembangkan program yang akan dijadikan program layanan di satuan PAUD-nya. Yang ketiga adalah menjadi rujukan bagi pembina PAUD di lapangan dalam memberikan pembimbingan dan penyediaan layanan PAUD. Yang keempat adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Oke. Yang berikutnya itu adalah ini ada sasarannya. Sasaran dari kurikulum KTSP. Yang pertama adalah PAUD itu sendiri. Yang kedua adalah pengelola satuan PAUD. Yang ketiga, pengawas dan penilik PAUD. Dan yang keempat adalah pemangku kepentingan dari berbagai unsur. Oke, untuk berikutnya yaitu tentang prinsip dari KTSP. Yang pertama adalah berpusat pada anak. Maksudnya adalah kurikulum ini menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Nah, kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik termasuk kebutuhan khusus anak secara individu. Yang kedua yaitu kurikulum dikembangkan secara kontekstual, yang artinya kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP bersifat operasional yang memungkinkan pengembangan sesuai dengan karakteristik, visi, misi dan dari suatu lembaga masing-masing. Yang ketiga yaitu mencakup semua dimensi, kompetensi, dan program pengembangan. Ini maksudnya adalah untuk mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, motorik kasar, motorik halus, kesehatan, ataupun perilaku keselamatan. Ada kognitifnya juga, bahasa, serta sosial emosional untuk peserta didik dan orang lain. Yang keempat adalah program pengembangan
sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Nah, kurikulum ini dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial, bukan menjawab tes ujian, kuis, atau pengetahuan jangka pendek. Sikap spiritual dan sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragama, hidup sehat, rasa ingin tahu, sikap estetis, terus bersikap kreatif, percaya diri, sabar, mandiri, dan peduli. Yang kelima, yang kelima adalah memperhatikan tingkat perkembangan anak. Ini artinya kurikulum disusun untuk memperhatikan kesinambungan secara vertikal antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran juga, dan kesinambungan horizontal. Apa isinya? Yaitu tahapan perkembangan anak dari mulai lahir sampai 2 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun. Dan ini merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang memberi pengalaman belajar. Ini maksudnya adalah untuk kurikulum ini memberikan pengalaman belajar pada anak tentang konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Oke, yang berikutnya adalah mempertimbangkan cara anak belajar. Kurikulum mengakomodir pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Anak belajar mulai dari dirinya, kemudian keluar dari dirinya. Dan ini konkret maupun dari konkret menuju ke abstrak. Dari sederhana menuju ke kompleks. Dari mudah menuju ke sulit. Dan ini dilakukan dengan cara melakukannya sendiri. Yang berikutnya adalah holistik integratif. Kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan maupun layanan pendidikan anak. Layanan kesehatan dan gizi ini biasanya ada kerjasama dengan puskesmas ataupun dari Komisi Pelayanan Perlindungan Anak Indonesia atau KPPAI. Yang berikutnya adalah belajar melalui proses bermain. Proses membangun pengalaman bersifat aktif. Anak terlihat ataupun terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Selama bermain, anak menggunakan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan dan memecahkan masalah sederhana. Dan yang terakhir adalah memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Ini adalah sesuai dengan budaya masing-masing dari lembaga PAUD tersebut berada. Standar Pendidikan Nasional PAUD. Nah, Standar Pendidikan Nasional PAUD merupakan pengelompokan dari 8 standar nasional pendidikan menjadi 4 standar, yaitu yang pertama adalah standar tingkat pencapaian perkembangan, yang kedua standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang ketiga standar isi, proses, dan pengisian, dan yang terakhir adalah standar sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oke, berikutnya yaitu tentang isi dari program kegiatan. Strukturnya adalah bahwa program kegiatan PAUD mencakup semua bidang pengembangan penbentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Nah, ruang lingkupnya adalah yang pertama adalah nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Nah, kegiatan pengembangan suatu aspek yang dilakukan secara terpadu dan dengan aspek yang lain. Jadi ini tidak boleh hanya satu gitu. Jadi harus berkesinambungan. Dan ini menggunakan pendekatan tematik. Oke, di berikutnya, di slide berikutnya adalah bentuk pengelompokan dan lama pendidikan. Nah, ini untuk satu rombelnya itu adalah 20 peserta didik dengan satu orang guru TK atau RA dan atau guru pendamping. Untuk kelompok A
usia 4 sampai 5 tahun dan untuk kelompok B 5 sampai 6 tahun. Nah, untuk alokasi waktunya dari kegiatan untuk PAUD jalur pendidikan formal adalah yang pertama itu adalah 1 kali pertemuan selama 150 sampai 180 menit. Kemudian dalam sepekannya itu ada 5 sampai 6 kali pertemuan. Dan ini kalau dijumlahkan berarti sebanyak 900 menit. 30 jam 30 menit sama dengan seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu dalam 1 semester itu ada 17 minggu dan 1 tahunnya ada 2 semester. Oke, di berikutnya. Nah, ini teknik penilaian. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama adalah ada pengamatan. Jadi anak-anak diamati. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Anak diberi tugas. Dari tugas itu kita akan melihat bagaimana perkembangan anak. Dan yang ketiga adalah unjuk kerja. Unjuk kerja dari yang penugasan yang tadi, anak akan melaksanakan dari unjuk kerja ini. Yang keempat adalah pencatatan anekdot. Ini pencatatan anekdot ini ada sesuatu ataupun kejadian yang baik positif maupun negatif yang terjadi pada anak. Yang berikutnya adalah percakapan atau dialog. Nah, ini guru bisa atau pendidik bisa bertanya kepada peserta didik tentang apa saja yang diperlukan dalam penilaian tersebut. Berikutnya adalah laporan orang tua. Laporan orang tua ini bisa jadi menjadi visit atau kita berkunjung kepada orang tua bagaimana keadaan anak di rumah. Karena bisa jadi keadaan anak di rumah dengan di sekolah berbeda. Nah, dari laporan orang tua ini kita bisa mengetahui bagaimana anak yang sebenarnya di rumah maupun di sekolah. Apakah ada persamaan atau perbedaan gitu. Yang berikutnya adalah dokumentasi hasil karya atau ini biasanya anak dibikin dalam satu portofolio ya. Yang terakhir adalah deskripsi profil anak. Kayak ini deskripsinya dari biodata maupun dari hasil penugasan dari anak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu menambahkan kekurangannya apa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.